Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Pemirsa yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Abdul Talib Ismail bin Ali dalam channel YouTube Abdullah Bijak. Akan berbicara tentang moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hal yang baru. Di Indonesia sejak tahun 2002, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, kita sudah membentuk beberapa lembaga atau institusi yang senantiasa mengayomi, menaungi beberapa komunitas agama yang ada di Sulawesi Selatan. Antara lain dikenal dengan FAUB, Forum Antar Umat Beragama, yang pada saat itu pencetusnya adalah dua orang guru kami yang mulia, Bapak Profesor Dr. Haji Hamkahak Al-Badari MA, dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Kasim Matar MA. Kedua tokoh inilah yang senantiasa, yang intens untuk melakukan komunikasi, duduk bersama dan bersesama, dan hidup harmonis antara kawan-kawan dari jemaah Katolik, jemaah Protestan, jemaah Hindu, Buddha, dan jemaah Konghucu. Dan ingat, beberapa tokoh pada saat itu antara lain ada Pendeta Patanduk, ada Pendeta Zakaria Ngelu, ada Dr. Yongris, dan Pak Supamena, dan seterusnya. Semua tokoh-tokoh besar ini yang ada di Sulawesi Selatan senantiasa mengadakan pertemuan bersama tokoh-tokoh agama, termasuk yang Muslim dan seterusnya, dan kamilah sebagai generasi muda pada saat itu, di mana program-program yang kami lakukan adalah salah satunya kami mengadakan silaturahim dalam bentuk Tuda 10, dalam bentuk duduk berdiskusi secara bergilir setiap bulan. Misalnya bulan pertama ke Masjid Raya, bulan kedua pergi ke Kelenteng, bulan ketiga pergi ke Wihara, dan seterusnya. Disitulah tempat kita duduk bersama membicarakan tentang bagaimana membangun kehidupan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, secara harmonis. Dan ketika ada insiden-insiden atau peristiwa-peristiwa, misalnya antara beberapa agama atau terjadi intoleransi, maka kami itu mengadakan karnaval keliling, mulai dari Benteng Rotterdam, di pinggir pantai, dan seterusnya. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tokoh agama, the religion leaders yang ada di Sulawesi Selatan, siap untuk hidup bersama, menenangkan masa masing-masing, menenangkan umat masing-masing. Dalam rangka apa? Membangun kehidupan yang damai, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Kenapa kami melakukan itu semua? Karena kami sadar bahwa semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam latar belakang jenis kelamin,
latar ke belakang strata sosial, agama, budaya, dan seterusnya. Makanya kita senantiasa berpegang teguh landasan kehidupan yang beragam itu atau keragaman dalam kehidupan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini secara letterlet, pemirsa sekalian, wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki, kemudian perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, serta beraneka ragam budaya dan bahasa. Untuk apa semua? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengenal bukan hanya sekedar saya tahu saya ini muslim, kamu Kristen, bukan. Kita mengenal lebih dalam. Anda secara antropologi, secara sosiologi, secara ekonomi, semuanya kita ini adalah sama. Karena itu Allah juga menyampaikan kepada Rasulullah, Qul innama ana basarum mislukum. Katakanlah bahwa sesungguhnya saya ini sama dengan Anda semua. Karena itu pemirsa sekalian, apa dasar dalam kehidupan moderasi beragama sehingga semua orang punya hak untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat? Dalam pandangan yang sedikit dianggap sebagai liberal, saya mengutip beberapa pemikiran, misalnya Said Hussein Nasr atau Rene Guénon. Bagaimana melihat kehidupan umat beragama ini secara esoteris dan esoteris. Eksoteris itu adalah perbedaan secara mendasar dari aspek lahiriah. Pertemuan secara mendasar dari aspek lahiriah. Esoteris itu adalah titik temu secara hakikat dari aspek kebenaran agama-agama. Karena itu beberapa tokoh moderat mencoba mengangkat ayat Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat senantiasa digunakan oleh teman-teman yang berada pada posisi pluralis atau esoteris atau multikulturalis. Allah berfirman yang artinya tadi adalah innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Beriman ini dalam beberapa tingkatan. Ada beriman dalam pandangan Islam, itu beriman adalah percaya kepada Allah, hanya satu Allah. Tetapi dalam rangka hidup bermoderasi beragama, mereka juga itu memiliki iman. Tentang perbedaan iman Muslim, iman Kristen, iman Katolik dan seterusnya itu kita tidak boleh perdebatkan, karena mereka memang sudah menjadi given, pemberian imannya di situ. Makanya ayat Al-Quran menyampaikan pada kita, lakum dinukum waliyadin. Iya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Aku menyembah Tuhan yang bukan kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan bukan yang aku sembah. Itu saya prinsip. Supaya kita tidak boleh ada gontok-gontokan antara satu dengan yang lain, saling membenci antara satu dengan yang lain. Karena kita semuanya adalah datang dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Walladzina hadu, orang beriman dan orang-orang Yahudi. Wan Nasara, orang-orang Nasrani. Wasabiin, orang-orang yang penyembah api, orang-orang sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Wa amilas salihah, dan dia senantiasa berbuat baik. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan di antara mereka. Pemirsa sekalian, terlepas dari kontroversi tentang pandangan saya bahwa memang bagi saya agama Islam adalah agama yang benar, memang inna dina indalah Islam, tidak boleh ada tawar menawar. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga mereka yang memiliki kepercayaan yang
lain. Ya, tidak bisa dihalangi. Ya. Sama halnya ketika mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya agama yang benar bagi mereka adalah agama Kristen. Agama yang benar adalah agama Nasrani, agama yang benar bagi mereka adalah agama Yahudi. Jadi semuanya masing-masing klaim, ya. Makanya saya punya canda. Sebenarnya nanti itu, kalau begini cara berpikir, masing-masing punya keyakinan mau masuk surga. Semua orang punya keyakinan saya surgaku VIP, ya. Terserah Anda mau surga apa, ya. Misalnya blok A, blok B dan seterusnya. Karena itu tentang iman susah untuk kita perdebatkan kalau dalam lintas agama. Tapi kalau internal agama ya iman Allah, la ilaha illallah, ya Allahu ahad, lam yalid walam yulad. Tapi secara sosiologi kita tidak boleh menganggap enteng yang lain. Karena memang mereka sudah begitu. La ikrah fid din. Tidak boleh kita memaksakan agama kepada yang lain. Karena mereka sudah menganut agama itu, tinggal bagaimana Anda memahami agama Anda dan memahami agama kami. Karena itu pemirsa sekalian, bagaimana tips untuk bisa memiliki pengetahuan yang moderasi beragama? Satu, kita harus belajar tentang agama kita secara mendalam dulu. Dari aspek akidah, syariah, muamalat, etika, atau tarekah, hakikah, ma'rifah. Di mana dipelajari itu? Dengan jalan pelajari filsafat, pelajari teologi, pelajari tasawuf. Dengan berteologi, Anda akan kuat iman Anda. Dengan berfilsafat, Anda menerima agama sebagai agama rasional. Dan dengan bertasawuf, Anda memiliki rasa kasih sayang terhadap diri dan terhadap lingkungan serta terhadap sesama. Itu baru kita belajar juga perbandingan agama. Ada orang mengatakan, ya, comparative of religion, membanding-bandingkan agama itu adalah sesuatu yang sia-sia. Bagi saya tidak. Bagaimana saya bisa duduk bersama kepada Anda, sesama dengan Anda, kalau saya tidak memahami tentang Anda? Bagaimana saya bisa memahami tentang Anda kalau saya tidak mempelajari tentang agama Anda? Kalau saya tidak mempelajari tentang budaya Anda, tentang bahasa Anda? Karena itu pemirsa sekalian, kalau kita sudah memiliki pemahaman itu, maka bukan hanya kita memiliki pemahaman yang fanatis atau ekstremis, tetapi kita bisa naik pada tingkatan pemahaman pluralis. Pluralis itu adalah menganggap bahwa semuanya ini yang diciptakan oleh Tuhan adalah ragam, heterogen, keragaman. Jadi keragaman itu terdapat ada satu warna, di mana kita bisa ada hal-hal yang bersifat otentik, yang bersifat identitas atau identitas. Apa itu? Yang bersifat esensial itu, yang bersifat ontologi, hanya satu. Boleh yang lain itu beragam, tetapi tetap di tengah keragaman, di dalam keragaman itu ada satu yang terpancar wajahnya. Apa itu? Wajah ilahi. Saya sekarang berada di bawah pohon mangga, kemudian di sekitar ini ada taman tempat baca bagi jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Kami itu bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan lingkungan? Kita harus sekali-sekali belajar outbound, ya, atau outclass. Kenapa? Supaya kita merasakan bagaimana sentuhan pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ternyata keragaman pepohonan, keragaman tumbuh-tumbuhan bukan sebagai sesuatu yang absolut. Di balik keragaman itu ada pencipta. Siapa itu? Allahus Samad. Siapa itu Allahus Samad? Allah yang esa, Allah tempat kita bergantung semua. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita mau hidup berdamai, berdampingan, bersama dan bersesama dengan ragam agama, cukup ada satu prinsip. Satu Tuhan, banyak agama. Satu tujuan, banyak jalan. Apa itu? Tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Saya menghargai Anda memiliki keyakinan yang lain berbeda dengan saya, dan tolong Anda juga menghargai tentang keyakinan Anda berbeda dengan saya. Tentang perbedaan itu tidak perlu kita pertajamkan, yang kita mau cari adalah di mana titik persamaan
Itulah keharmonisan yang sejati dan hidup dalam moderasi agama yang sejati. Terima kasih dari saya Abdullah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.